Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adelia dengan NIM 1622002. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, dan sifat-sifat laporan keuangan, serta keterbatasan laporan keuangan, proses pemeriksaan laporan keuangan, serta pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan. Baiklah, terlebih dahulu saya akan mempresentasikan mengenai pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini dalam suatu periode tertentu yang dituangkan dalam bentuk neraca, laporan laba rugi, serta laporan kas, serta catatan atas laporan keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan arus data bagi perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan secara umum bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat disusun secara mendadak sesuai kebutuhan perusahaan maupun secara berkala. Jelasnya adalah pelaporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Berikut ini beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan, yaitu 1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva harta, yaitu yang dimiliki oleh perusahaan saat ini. Kedua, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Ketiga, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu. Keempat, memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Kelima, memberikan informasi tentang perusahaan-perusahaan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. Keenam, memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode. Ketujuh, memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan. Memperoleh laporan keuangan suatu perusahaan akan dapat diketahui keuangan perusahaan secara menyeluruh. Sifat-sifat laporan keuangan. Ada yang bersifat historis dan menyeluruh. Laporan keuangan bersifat historis artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang. Misalnya, laporan keuangan disusun berdasarkan data 1 atau 2 tahun beberapa tahun ke belakang. Kemudian sifat menyeluruh artinya laporan keuangan dibuat selengkap mungkin, artinya laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pembuatan atau penyusunan yang hanya sebagian-sebagian tidak lengkap tidak akan memberikan informasi yang lengkap tentang keuangan suatu perusahaan. Ada pula keterbatasan laporan keuangan, yaitu keterbatasan materialistis, keterbatasan periode waktu, keterbatasan pengukuran, keterbatasan keterbukaan, keterbatasan kesesuaian dengan standar. Keterbatasan materialistis, meskipun laporan keuangan disusun dengan cermat, beberapa kesalahan atau penyimpanan mungkin tetap terjadi dalam proses pelaporan. Tetapi tidak semua kesalahan atau penyimpanan tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan penggunaan laporan keuangan. Kedua, keterbatasan periode waktu. Laporan keuangan hanya memberikan gambar tentang kinerja di posisi keuangan suatu entitas pada suatu titik tertentu. Informasi historis ini mungkin tidak menggambarkan kondisi terkini tentang prospek masa depan entitas. Ketiga, keterbatasan estimasi. Beberapa item dalam laporan keuangan melibatkan estimasi seperti estimasi nilai wajar aset atau nilai estimasi likuiditas. Keterbatasan ini menciptakan ruang bagi penilaian subjek yang dapat mengaruhi akurasi informasi yang disajikan. Keempat, keterbatasan pengukuran. Metode pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan dapat memiliki keterbatasan tertentu. Contoh, menggunakan harga historis untuk aset tertentu mungkin tidak menggambarkan nilai aktual saat ini. Kelima, keterbatasan keterbukaan. Laporan keuangan mungkin tidak mencakup
semua informasi relevan tentang entitas. Ada kemungkinan bahwa beberapa informasi yang penting bagi penggunaan laporan keuangan tidak diungkapkan karena batas regulasi atau kebijakan entitas. Ada pula proses pemeriksaan laporan keuangan, yaitu perencanaan, pengumpulan bukti, penilaian risiko dan pengendalian internal, pengujian substansi, evaluasi bukti, dan pemberian opini. Pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan. Pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan terbagi menjadi dua, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Di mana pihak internal yaitu manajemen perusahaan, kedua itu karyawan, ketiga itu dewan direksi, keempat komite audit, kelima itu komite audit. Pihak eksternal yaitu pemegang saham, kreditur, otoritas perpajakan, dan analisis laporan keuangan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih atas waktunya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.